bagaimana tipsnya supaya saat Bunda dalam masa hamil tetap aman saat melakukan HB? Sebenarnya boleh tidak sih HB saat hamil? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Oke bunda, langsung saja Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi bunda harus memperhatikan usia kehamilan bunda jika bunda mau melakukan HB bareng suami. Di mana usia trimester awal ini usia yang masih rentan dan berisiko. Untuk itu, bunda sebenarnya tetap boleh melakukan HB bareng suami asalkan jika masih trimester awal itu dengan syarat saat melakukan HB bunda harus memakai kondom, memakai pengaman atau bisa dikeluarkan di luar. Karena apa? Karena kandungan hormon yang terdapat di sperma suami itu hormon prostaglandin. Hormon tersebut jika masuk ke dalam jalan lahir kemudian menyentuh mulut rahim, menempel di mulut rahim, itu bisa melunakkan mulut rahim sehingga mulut rahim yang lunak itu rawan membuka dan rawan isinya keluar. Itu bisa saja terjadi yang namanya keguguran atau abortus. Untuk itu bunda, supaya kehamilan bunda tetap aman selama trimester awal atau trimester pertama ini, jika bunda ingin melakukan HB bareng suami, perlu diingat bunda harus sedia pengaman atau kondom, atau jika tidak ada dikeluarkan di luar spermanya. Namun jika sudah terlanjur masuk ke dalam tapi setelah HB bunda tidak merasakan keluhan apapun, seperti yang pertama kram perut atau perutnya terasa nyeri, kemudian yang kedua keluar flek darah atau lendir darah. Jika setelah HB di trimester awal bunda tidak mengalami dua hal tersebut, itu kehamilan bunda akan tetap aman-aman saja. Namun jika setelah HB tiba-tiba keluar flek darah atau lendir darah dan diawali dengan kram perut, itu bunda harus segera periksa ke bidan tempat bunda periksa atau ke dokter kandungan tempat bunda periksa untuk mengecek memastikan bahwa kondisi kehamilan bunda masih dalam keadaan baik-baik saja. Jika masih bisa dipertahankan, maka dokter atau bidan biasanya akan memberi bunda obat penguat untuk kehamilan bunda. Asalkan flek darahnya itu hanya sekali keluar saja, tidak berlarut-larut, tidak keluar terus seperti darah men, itu akan tetap aman. Namun jika flek darahnya semakin banyak hingga nggak ngeflek lagi, hingga keluar darah segar yang banyak, serta keluar tiba-tiba ada gumpalan yang keluar, nah sebelum terjadi itu bunda harus segera periksa ke tempat bunda biasa periksa. Itu adalah HB di awal kehamilan. Sama dengan di trimester kedua, cara HB-nya pun sama, tetap memakai pengaman atau kondom atau dikeluarkan di luar. Nah, yang sudah terlanjur masuk ke dalam namun tidak ada keluhan apapun itu tetap aman. Nah, bunda, batas usia hamil yang mengharuskan bunda saat HB menggunakan pengaman atau kondom atau dikeluarkan di luar itu sampai usia kehamilan bunda 36 minggu. Kemudian setelah usia kehamilan bunda 37 minggu itu sudah dianjurkan atau diwajibkan untuk keluar di dalam tanpa pengaman. Kenapa demikian bunda? Karena di usia 37 minggu itu usia bayi minimal sudah boleh lahir jika ada tanda-tanda persalinan. Untuk itu, jika bunda sudah menginjak usia kehamilan 37 minggu, bunda harus rutin untuk melakukan HB bareng suami. Paling tidak seminggu 2-3 kali. Yang terpenting di sini, HB tersebut merupakan induksi alami untuk mempercepat proses persalinan bunda. Jadi untuk memancing kontraksi asli persalinan bisa segera datang dan untuk mempercepat pembukaan persalinan.
Untuk itu Bunda, buat Bunda yang masih ragu, masih takut untuk melakukan HB bareng suami, Bunda pastikan dulu hasil USG Bunda itu semuanya normal, posisi janin Bunda bagus, kepalanya sudah di bawah, sudah masuk ke dalam panggul. Kemudian hasil laboratorium Bunda, cek labnya juga bagus semua. Bunda tidak perlu cemas atau khawatir atau takut untuk melakukan HB ini karena HB itu aman. Jangan berpikir tentang mitos-mitos HB selama hamil, karena biasanya ada yang bilang nanti kalau HB saat hamil itu dapat menyebabkan bayinya lahir di kepalanya atau di badannya, di rambutnya itu ada putih-putih yang menempel, alias putih-putih itu adalah sperma dari bapaknya. Nah, sebenarnya putih-putih yang menempel pada badan bayi saat bayi lahir itu bukanlah sperma yang berasal dari orang tuanya, namun itu adalah lemak vernik yang menyelimuti tubuh bayi untuk pertumbuhan dia selama dalam kandungan dan juga untuk menjaga kehangatan bayi di dalam rahim. Jadi bukan itu termasuk yang dibilang seperti mitos-mitos yang telah Bunda dengar. Dan juga nanti saat melakukan HB katanya bisa ketubahnya pecah dini. Nah, sebenarnya apa penyebab ketuban pecah itu karena HB? Nah Bunda, sebenarnya HB itu bukan penyebab dari ketuban pecah. Namun ketuban pecah itu bisa disebabkan karena bakteri yang masuk ke dalam jalan lahir. Bakteri tersebut dapat menginfeksi selaput ketuban, kemudian bisa menjadi selaput ketubannya rapuh dan bisa pecah duluan atau pecah dini. Nah, untuk itu supaya tidak ada bakteri yang masuk ke dalam jalan lahir, Bunda sebelum HB pastikan dulu sudah cebok bersih. Bunda sendiri sudah cebok bersih dan suami Bunda juga sudah cebok bersih. Usahakan saat HB jangan sampai jalan lahir kemasukan air liur karena dapat menyebabkan bakteri dari luar atau bakteri dari air liur tersebut dapat masuk menginfeksi jalan lahir, menginfeksi selaput ketuban dari kehamilan Bunda sehingga dapat menyebabkan ketuban bisa pecah sebelum waktunya. Untuk posisi saat HB itu sebaiknya Bunda hindari posisi telentang terlalu lama. Boleh saat Bunda melakukan pemanasan, Bunda bisa posisi berdiri, posisi duduk, atau posisi miring kanan atau miring kiri, hindari posisi telentang. Kemudian saat sudah mau keluar, Bunda bisa telentang untuk memudahkan cairan spermanya dapat masuk ke dalam jalan lahir. Nah, setelah masuk, Bunda langsung posisikan tubuh miring ke kiri ya. Badan Bunda miring ke kiri, tidak boleh langsung berdiri. Kenapa kok tidak boleh langsung berdiri? Supaya spermanya itu tidak langsung tumpah lagi, tidak langsung keluar lagi. Usahakan minimal 15 menit untuk supaya cairan sperma tersebut bisa melapisi, menempel di mulut rahim sehingga membuat mulut rahim ini semakin melunak dan bisa memancing kontraksi asli persalinan bisa segera datang serta dapat mempercepat pembukaan persalinan. Jadi semua itu bisa Bunda lakukan mulai di usia kehamilan 37 minggu. Nah, untuk yang usia kehamilannya lewat dari HPL masih tetap boleh melakukan HB bareng suami asalkan dari hasil USG masih normal semuanya. Jadi jika sudah lewat HPL itu Bunda wajib sekali melakukan pemeriksaan kehamilan atau USG itu setiap seminggu sekali supaya mendeteksi kondisi janin Bunda masih dalam keadaan normal semuanya, baik semuanya. Jika setelah HB Bunda merasakan perut kontraksi, perutnya kenceng, perutnya mules, kemudian mungkin keesokan harinya timbul flek darah di usia 37 minggu ke atas, itu sebenarnya tetap aman, Bunda tidak usah takut atau khawatir. Yang terpenting yang keluar itu hanyalah flek darah, bukan darah segar, bukan juga cairan ketuban. Kalau itu hanya flek darah, itu merupakan tanda awal memasuki proses persalinan. Tinggal Bunda menunggu kontraksi asli persalinannya itu minimal 3 menit sekali kontraksinya. Selama kontraksinya masih jarang atau masih lama belum teratur, Bunda tunggu saja sampai kontraksinya benar-benar teratur, paling tidak 3 menit sekali kontraksi datang. Oke Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.